Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Di video kali ini saya akan membahas tentang kejadian beberapa minggu yang lalu yang sempat viral di sosial media ya. Jadi ada seseorang pengguna Twitter itu nge-tweet temennya yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji 80 juta per bulan. Wow, gede kan? Itu kehilangan pekerjaannya karena pandemik coronavirus ini. Dan sayangnya si temennya ini yang gajinya 80 juta per bulan ini itu punya banyak hutang yang harus diangsur ya, tetap harus diangsur ya, sehingga mengakibatkan kehidupannya jadi berantakan, sampai keluarganya juga jadi berantakan dan gak punya tabungan karena ketika dapat gaji 80 juta per bulan ini langsung untuk kredit rumah, kredit mobil, kredit rumahnya, bahkan rumah mewah di dekat tempat wisata ya, nominalnya sebesar 3 miliar. Nah, ini ada salah satu kasus lagi nih, kasusnya hampir sama, cuman ini gajinya 20 juta. Ini sempat trending di Twitter juga nih ya. Jadi ada seorang karyawan swasta, gajinya 20 juta per bulan, tapi setelah COVID gajinya itu dibayar separuh. Nah, ini masih mending nih dibayar separuh, tapi dia punya cicilan KPR rumah sebulannya itu 5 juta dan cicilan mobilnya 4,5 juta per bulan. Nah, jadi ketika gajinya itu dibayar cuma setengahnya 10 juta, sisa dari gaji yang telah dibayarkan untuk bayar KPR dan cicilan mobil itu cuma 500.000 saja. Jadi kan untuk biaya hidup dalam waktu sebulan 500.000 itu kan nggak mesti cukup, nggak cukup kan untuk gaji 20 juta sekarang cuma 10 juta aja. Jadi pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari sini? Jadi gini, kalau dipikir-pikir, ketika kita dapat gaji yang besar gitu ya, kita harus mikir sampai seberapa lama sih kita dapat gaji sebesar ini, kita habiskan dalam waktu yang singkat gaji tersebut. Justru dengan ketika kita memiliki penghasilan yang besar, kita harus punya saving, punya tabungan, itu untuk keadaan darurat ya, seperti yang sedang terjadi saat ini ya. Ada pandemik COVID-19 ini. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ini, kita tetap masih bisa survive dan keluarga kita tetap masih bisa aman gitu. Nah, dari situ teman-teman ada pilihan gini, lebih enak mana sih? Punya angsuran gede, jadi gajinya itu untuk semuanya, untuk sebagian besar ya untuk membayar angsuran, atau punya tabungan ya meskipun nggak gede tapi tetap punya tabungan. Jadi gajinya itu untuk menabung. Pilih mana? Untuk menabung atau untuk membayar angsuran? Tentunya tetap paling enak punya gaji gede dan tabungan yang gede juga ya. Karena kalau punya angsuran itu bayarnya itu dengan setengah hati ya, karena setelah gajian ya udah uangnya melayang untuk membayar hutang. Nah, mari kita berandai-andai gini. Kalau teman-teman punya penghasilan sebesar 80 juta, sebenarnya nggak perlu memiliki gaya hidup yang tinggi sehingga biaya hidupnya itu bisa rendah. Ya sekitar 5-10 juta per bulan itu untuk biaya hidup cukup lah ya. Bahkan kalau 10 juta itu bisa digunakan kalau teman-teman sudah menikah. Nah, dari situ kan masih punya sisa 70 juta sebulannya ya. Kalau 70 juta itu ditabung selama 1 tahun, itu sudah dapat 840 juta, dan itu sudah bisa dibelikan rumah. Rumahnya nggak kalah mewah dengan yang 3M tadi. Dan kalau teman-teman kerja selama 1,5 bulan, itu sudah bisa beli rumah sama beli mobil. Mobilnya udah mobil yang 7-seater, yang MPV untuk keluarga. Jadi kalau terjadi sesuatu seperti misalnya keluar dari pekerjaan atau terjadi musibah seperti ini, COVID-19, teman-teman sudah memiliki rumah, sudah memiliki mobil, dan tidak memikirkan angsuran sama sekali. Jadi hidupnya masih tenang, tinggal mikir bagaimana cara hidup sehari-harinya. Kalau masih punya tabungan ya
syukur-syukur lagi. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk mencari pekerjaan yang lain, mencari penghasilan yang lain. Nah, kali ini saya akan kasih tips supaya teman-teman tidak terjebak dalam kredit yang tidak produktif seperti ini. Jadi kredit itu ada dua ya, ada dua macam, kredit konsumtif dan kredit yang produktif. Kredit yang produktif itu kalau teman-teman membeli suatu barang dan barangnya itu menghasilkan uang lagi, menjadi pemasukan untuk teman-teman. Contohnya itu kos-kosan, kredit untuk membiayai bisnis, kredit untuk membeli mobil. Tapi ini kalau teman-teman punya bisnis transportasi seperti rental mobil, itu bisa digunakan untuk kredit membeli mobil dan digunakan untuk bisnis rental mobil. Jadi teman-teman dapat income dari mobil yang direntalkan itu. Kemudian teman-teman bisa beli rumah untuk dikontrakkan, itu juga termasuk kredit konsumtif. Jadi yang membayar utangnya itu bukan dari uang teman-teman, uang pribadi teman-teman, tapi dari barang yang dibeli itu tadi. Kemudian kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini adalah kredit yang untuk membeli barang-barang yang dipakai. Jadi barang-barang ini tidak menghasilkan pemasukan lagi selain ketika membeli barang ini itu mendapatkan kesenangan, mendapatkan kepuasan. Nah, kredit konsumtif inilah yang harus teman-teman kurangi. Bukan berarti saya melarang kredit konsumtif, tapi harus dibatasi. Ya bolehlah kalau teman-teman mau kredit untuk barang konsumtif, asalkan angsurannya itu jangan terlalu memberatkan. Kalau merasa keberatan dalam membayar angsuran, ada baiknya segera dilunasi dan stop untuk kredit-kredit lagi. Kredit konsumtif ini contohnya kredit rumah yang dipakai untuk pribadi, kredit mobil yang dipakai untuk pribadi, kredit smartphone yang dipakai untuk pribadi. Jadi tidak menghasilkan income dalam bentuk materi yang bisa menambah pendapatan kita. Nah, tips yang pertama adalah tanamkan mindset untuk anti terhadap kredit konsumtif. Tanamkan alasan ini supaya teman-teman terhindar dari kredit konsumtif itu tadi ya. Contohnya kalau teman-teman beli mobil kredit, memang awalnya itu seneng, tapi beberapa bulan ketika membayar angsuran itu akhirnya rasanya jadi nggak seneng kayak awalnya ketika mobilnya baru datang itu tadi. Justru malah rasanya berat karena harus membayar angsuran. Coba kalau teman-teman beli mobil bekas dan itu cash, ya yang penting mobilnya masih nyaman lah ya untuk dipakai, itu pasti rasanya senengnya sampai akhir dan lega karena nggak perlu memikirkan angsuran lagi. Kemudian tips selanjutnya, tanamkan mindset kalau kredit jangan membayarnya pakai uang pribadi. Artinya gini, kalau kredit itu yang membayar itu bukan dari uang pribadi teman-teman sendiri, tapi dari barang yang teman-teman beli. Ini ada di kredit produktif. Jadi contohnya teman-teman beli kos-kosan, yang membayar kredit itu dari orang yang membayar kos di kos-kosan yang dibeli oleh teman-teman itu. Jadi kalau teman-teman beli mobil untuk transportasi, yang membayar kreditan ya mobilnya itu yang didapat dari biaya sewa rental mobil itu tadi. Nah, dengan mindset seperti ini maka kita akan tenang dalam membayar angsuran, karena angsuran itu dibayar bukan dari uang pribadi. Bahkan kita bisa mendapatkan sisa dari pendapatan yang didapat oleh kredit konsumtif tadi. Kemudian pastikan kalau mau kredit itu lakukan perhitungan yang matang sehingga angsurannya itu tidak memberatkan di kemudian harinya. Artinya beban pikiran untuk membayar angsuran itu bisa berkurang. Dan yang terakhir tentunya teman-teman harus pintar dalam mengatur keuangan pribadi. Jangan sampai seenaknya menggunakan uang pribadi tanpa menghitung pengeluaran dan pemasukan sama sekali, sehingga keuangan pribadi itu menjadi tekor. Akan saya tambahkan tipsnya lagi, jadi tips supaya teman-teman bisa mengatur keuangan secara pribadi ya. Jadi tips yang pertama itu tentunya yang baru saya jelaskan ini, teman-teman harus punya catatan pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya.
Nah, mungkin teman-teman punya pikiran, punya catatan bulanan itu sulit, nggak sempet bikin catatan lah, ribet lah, dan lain-lain. Pasti punya pikiran seperti itu. Percayalah teman-teman, saya sudah melakukannya sudah beberapa tahun ini, dan itu tidak memberatkan bagi saya. Justru sangat asik ketika kita melihat laporan keuangan yang kita keluarkan dalam satu bulan itu apa saja, dan pemasukan kita dapat dari mana saja. Itu justru sangat asik kalau teman-teman mencatat keuangan, pemasukan dan pengeluaran yang dialami dalam waktu satu bulan. Nah, dari catatan ini teman-teman bisa mengalokasikan dana itu untuk apa saja. Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari itu berapa, untuk menabung itu berapa, untuk kesenangan itu berapa. Nah, ini akan jauh lebih mudah dan lebih tertata. Dan membuat catatan pengeluaran dan pemasukan bulanan itu mudah kok teman-teman. Bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan spreadsheet dari Google, atau kalau teman-teman pakai smartphone itu bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan dalam setiap bulannya. Itu ada banyak kok aplikasinya. Kalian bisa cari dengan kata kunci keuangan pribadi. Nanti akan muncul aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan pribadi. Nah, selanjutnya setelah teman-teman punya catatan pengeluaran dan pemasukan bulanan, pastikan setiap nerima gaji itu punya gambaran berapa uang yang harus ditabung. Nah, ini pertama kali yang harus dilakukan adalah langsung dipisahkan untuk tabungan. Teman-teman bisa gunakan rekening yang berbeda, atau teman-teman bisa digunakan untuk investasi. Jadi teman-teman punya sekuritas ya. Nah, setelah menerima gaji, uang yang digunakan untuk menabung itu langsung dipindahkan ke rekening sekuritas, rekening dana investor teman-teman. Nah, uang tabungan itu bisa teman-teman gunakan untuk investasi. Kalau teman-teman ingin investasi dengan resiko yang rendah, teman-teman bisa gunakan deposito, reksadana. Tapi kalau teman-teman ingin resiko yang lebih tinggi, bisa digunakan di falas atau di saham. Itu tergantung dari profil resiko teman-teman sendiri. Kemudian tips selanjutnya, alokasikan untuk dana darurat. Nah, dari uang tabungan itu tadi dibagi menjadi dua, yang satu untuk dana investasi, yang satu untuk dana darurat. Kumpulkan dana darurat ini paling tidak bisa mengcover kehidupan selama 6 bulan. Jadi misalnya teman-teman nggak punya penghasilan, teman-teman bisa hidup selama 6 bulan dengan menggunakan uang dana darurat ini. Sisanya yang dari dana darurat ini gunakan untuk investasi. Nah, kalau teman-teman sudah punya dana darurat yang bisa digunakan untuk kebutuhan selama 6 bulan, untuk menabung itu dialihkan ke investasi semua. Jadi semakin banyak investasi, maka aset yang teman-teman miliki itu akan menjadi semakin banyak. Kemudian tips yang terakhir adalah siapkan dana untuk kesenangan pribadi. Tentunya ketika kita kerja itu pasti akan ada rasa jenuh dan ada rasa suntuk ya. Dan untuk menghilangkannya pasti kita butuh hiburan, atau kita butuh untuk membeli barang yang kita senangi. Kita butuh hobi, dan hobi itu juga butuh biaya. Nah, sediakan uang untuk dana kesenangan ini. Ya, paling tidak kisaran antara 100 sampai 500 ribu per bulan itu sudah cukup untuk dana kesenangan. Dan kemudian yang terakhir ya, tentunya teman-teman harus disiplin dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya, sehingga semua terrekord dengan rapi. Dan ketika menghadapi kondisi yang tidak diinginkan, teman-teman masih punya tabungan yang bisa digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing saya di video kali ini, dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.